Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Elim dimanapun berada siang hari ini. Kita percaya bahwa waktu belum mengizinkan kita untuk bersekutu dan berkumpul, bertatap muka. Tetapi saya percaya pada siang hari ini saudara telah siap di depan HP saudara untuk dapat mendengar, mengikuti ibadah kita secara online. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur sebab Tuhan memberi kesempatan dan waktu bagi kami untuk bertatap muka walaupun secara jarak jauh. Yang kami tahu pasti bahwa Tuhan ada dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hidupkan pujian kami, urapi dengan Roh Kudus. Hidupkan juga tiap kata firman Allah. Bahkan semua yang hadir pada siang hari ini maupun yang ada di rumah. Roh-roh pengganggu konsentrasi kami di dalam nama Yesus telah tersingkir. Yang ada adalah Roh-Mu melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama Yesus. Dalam nama Juru Selamat Gembala Agung yang setia, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan nyanyikan satu lagu dengan sukacita yang kata-katanya kata-kata diambil dari ayat Kejadian 49 ayat 8 dan 9 dan 10 yang berkata, singa dari Yuda hancurkan dosa, beri padaku kemenangan dari semua singa dari Yehuda, hancurkan dosa, berikan kemenangan terus ya selamanya. Singa dari Yuda hancurkan dosa, beri padaku kemenangan dari semua singa dari Yuda hancurkan dosa, berikan kemenangan terus ya selamanya. Singa dari Yuda hancurkan dosa, beri padaku kemenangan dari semua singa dari Yuda hancurkan dosa, berikan kemenangan terus ya selamanya, berikan kemenangan terus ya selamanya. Saudaraku, siapakah singa dari Yuda? Dalam nubuatan dan doa dari Yakub memberkati anak-anaknya, Yehuda atau Yuda itu adalah satu prioritas yang diberikan berkat oleh Yakub. Saya akan ulang kembali dari ayat 8, Kejadian 49 yang berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tekuk musuhmu, kepadanya akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Apakah nubuatan ini telah digenapi? Saudaraku, sudah digenapi. Sebab Isa Al-Masih atau Yesus adalah keturunan dari Yuda atau dari Yehuda. Sehingga keturunan Yehuda adalah menjadi seorang yang luar biasa. Tidak ada satupun janji Allah lewat Yakub kepada anak-anaknya. Dari 12 anak itu semua diberkati dan berkatnya berbeda-beda. Tapi semua diwujudkan oleh Allah bagi mereka. Itu sebabnya siapakah singa dari Yuda?
adalah Yesus yang telah turun ke dunia ini. Dia datang menjelma jadi manusia. Dia telah melakukan perkara-perkara besar. Semasa Yesus di dunia ini, sejak kelahirannya, kebangkitannya, pelayanannya, Yesus luar biasa. Dan membuktikan tidak ada satupun yang dapat melawan dia. Sampai hari ini kita melihat betapa banyak persoalan yang terjadi di dunia ini. Dan kita berdoa, seakan-akan dan sepertinya visi dan fokus dunia hari-hari ini adalah kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus singa dari Yuda yang dapat mengatasi segala persoalan di dunia ini. Tidak ada satupun yang luput dari tantangan yang ada di dunia. Tapi sangat berbahagia ketika orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Itulah sebabnya ada satu penghiburan buat kita, saudara-saudaraku dimanapun berada hari-hari ini. Bahwa di tengah ombak, di tengah persoalan apapun, kita yakin bahwa singa dari Yuda telah mengalahkan musuh itu. Tidak perlu bimbang, tidak perlu diombang-ambingkan atau kita mengalami frustasi dan stres. Jika ada jemaat Elim hari-hari ini yang kena virus corona, jangan kecil hati. Yakin bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Meyakinkan kita bahwa Yesus singa dari Yuda, dia akan meyakinkan dan menolong kita. Itulah sebabnya Yesus memperhatikan, Yesus mengamat-amati saudara dan saya dimanapun berada. Hampir jalan beberapa mungkin minggu ke depan, masih kita di dalam satu arena harus berdiam diri di rumah saja. Ternyata di rumah saudara tidak akan pernah putus hubungan kita, jauh di mata, tapi kita berdekatan di hati oleh sebab satu Allah kita yang mengingatkan kita terus untuk berdoa, untuk dengar firman di dalam segala sesuatunya. Dengarkan lagu ini kembali, bahwa di tengah ombak dan pencobaan, rasa-rasanya hampir hilang iman saudara, hampir putus asa dan tidak ada harapan. Tapi saya ingin katakan pada siang hari ini, Tuhan sudah mempunyai sasaran bagi orang percaya. Dia akan menolong kita, Dia akan meyakinkan kita. Jangan pernah putus asa. Perahu hidupmu, perahu rumah tanggamu, perahu ekonomimu sepertinya diombang-ambingkan, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya mau menangis dan mau menangis terus. Yesus perhatikan saudara dan saya. Yesus meyakinkan saudara di kehadirannya oleh sebab firman-Nya. Itu sebabnya saudara ikut nyanyikan lagu ini dimanapun saudara berada, sehingga hati saudara merasa lega dan merasa tenang oleh sebab Tuhan Yesus telah mendahului kita memerangi segala musuh-musuh kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupmu, ya, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan imani dengan yakin, Yesus perhatikan, amin, kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata
Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara, mungkin ada yang menangis sebab tersinggung, tapi mungkin juga ada yang menangis saking sukacita. Tapi banyak orang menangis oleh sebab susahnya hidup ini. Sepertinya kita berkata, Tuhan ada apa tidak? Saya sudah berdoa, saya sudah mendengar firman, saya sudah baca firman, sepertinya kita berpikir, Tuhan itu ada apa tidak? Pencobaan yang bertubi-tubi terus dalam hidup ini. Tapi saya ingin katakan pada siang hari ini, bagi saudara-saudara yang sudah lama, yang sudah ikut Tuhan, bahkan yang sudah melayani Tuhan, Dia perhatikan kehidupan setiap orang. Dia perhatikan setiap rumah saudara. Dia perhatikan usaha saudara. Dia perhatikan ekonomi saudara. Dia perhatikan kesehatan saudara. Dia perhatikan segala-galanya. Saudara harus percayakan hal ini. Sebab arus percobaan tidak dapat ditolak. Tetapi kita yakin bahwa kasih Allah melebihi dari segala-galanya. Renungkan saudara, apa yang Tuhan telah katakan buat kita hari-hari ini. Bahwa segala sesuatunya akan terjadi. Tidak ada satupun yang tidak terjadi tidak sepengetahuan Tuhan. Dia tahu musim corona. Dia mengerti ada yang sakit hari-hari ini. Ada yang susah. Bahkan berjualan pun sepi. Pembelinya tidak ada. Dia tahu kesukaran dan kesusahan saudara. Tapi siang hari ini dengar dan nyanyikan lagu ini dengan iman. Bahwa ketika perahu memulai dia ombang-ambingkan oleh masalah dan persoalan. Yakin dengan seyakin-yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia telah melalui jalan yang kita sedang jalani. Dia telah merintis segala-galanya. Tuhan melihat hatimu dan pikiranmu hari-hari ini. Itu sebabnya Rasul Paulus berkatakan, arahkanlah pikiranmu ke Tuhan. Arahkanlah ke perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang kita masih ada di dunia, saudara. Masih harus kerja, cari uang, bekerja ini dan berbuat itu. Tetapi Tuhan katakan, pikirkan perkara yang di atas. Apakah yang dari atas itu? Yesus ada di sana memperhatikan saudara. Dia naik, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Untuk apa? Berdoa buat saudara. Apakah saudara sedang menangis? Apakah saudara sedang susah hari-hari ini? Dia tahu, dia mengerti, dan dia akan terus meyakinkan langkah hidup kita di dalam kasih Tuhan. Berikutnya dia berkata apa? Kita nyanyi bersama-sama. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Ingat dan nyanyikan lagu ini. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Oh, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia tahu hatimu. Dia mengenal. Dia Allah yang luar biasa. Dia mengenal. Katakan lagi dengan ini. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
Yesaya 54, saudara, firman Tuhan berkata, ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudaralah yang sering digoyang, ikut digoyang dan tergoyang. Tetapi dia berkata, damai sejahteraku tidak akan pernah tergoyang dalam hati. Dan itu yang kuberi kepadamu. Sehingga dia berkata, segala sesuatunya bergoyang, bukit-bukit bergoyang. Kita mau cari kemana? Firman Tuhan berkata, dia tetap tegar. Dialah batu karang kita. Dialah andalan kita. Saudara-saudara, apa yang saudara andalkan hari-hari ini? Kekayaanmu, titelmu, uangmu, hartamu, semua akan berubah. Tetapi kalau kita yakin bahwa Tuhanlah segala sesuatunya, tempat penyerahan hidup secara total, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hati kita tidak terbawa arus dunia ini. Menyerahkan kehidupan hati kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Yesus. Dia akan dapat mengganti segala sesuatunya. Jika saudara sakit hari-hari ini, ada persoalan problem yang terus datang pergi, sudah pergi datang lagi, serahkan terus kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah berubah. Dia Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus menolong dan memantapkan hati kita. Pemazmur dia berkata lebih jauh di dalam pasal 145, saudaraku, firman Tuhan berkata demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, ayat 7, 147, nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah bagi Dia. Saudara, jangan hanya ngambek atau mengeluh, sambat akan hidup ini. Tetapi firman Tuhan berkata, berserah sepenuh kepada Dia dan mengucap syukur kepada Dia, bermazmur bagi Dia dengan ucapan syukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang abadi dan yang kekal untuk selama-lamanya. Ada satu lagu yang seterusnya. Apakah engkau payah mencari-cari? Kau payah berkeliling. Tetapi sekarang bawalah susahmu, bawalah hidupmu di kaki Yesus. Serahkanlah beban hidupmu, serahkan segalanya. Sebab Tuhan adalah jawaban yang hidup dalam hidup ini. Nyanyikan lagu ini di rumah, nyanyikan nyanyi ini, saudara berada dimanapun. Imani. Yesus pernah berkata dalam khotbahnya, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah, kamu yang bertanggungan berat, hai kamu yang susah. Nah, orang yang bersukacita itu memuji Tuhan. Tapi dia berkata, orang yang susah datanglah kepadaku, aku akan memberi apa? Damai sejahtera bagimu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, bahwa Dia peduli dengan saudara, Dia peduli dengan kita. Jangan bingung saudara hari-hari ini, berserah sepenuh kepada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Cari apa saudara? Kalau rica-rica enak kan ya, cari-cari. Payah berkeliling kemana-mana. Serahkan semua di kaki Tuhan. Apakah kau mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susah. Bawalah sekarang segala susahmu. Amin. Bawalah kepada Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Lagi sekali, apakah kau payah mencari-cari? Apakah
kau payah mencari-cari. Cari apa saudara? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu kepada Tuhan. Bawalah sekarang segala susahmu. Amin. Kemana kita bawa? Katakan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Amin. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Serahkan pada Yesus. Imani, ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji harikan panas. Ayat yang kedua. Tak pernah dia janji harikan panas. Betul ya. Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Apa yang dia janjikan kepada kita? Tapi dia berjanji, dia beri kekuatan, dia beri spirit, dia beri semangat. Amin. Bila topan ganas melandamu, imani, katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka galam. Dia akan ganti segala duka. Gantinya apa? Menjadi suka. Oh, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan disanjung dan dipuji dalam segala-galanya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita yakin hari-hari ini, apapun yang menjadi keperluan saudara, apapun yang menjadi kerinduan kita, Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang besar, yang dapat menghibur, dapat menolong. Jika sampai hari ini penyakit saudara belum sembuh, jangan mengomel sama Tuhan. Serahkan terus kepada Tuhan. Jika saudara belum diberkati dalam ekonomi, dalam pekerjaan saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Dia berikan keperluan. Dialah sumber berkat. Jangan sembah berkat, jangan sembah uang, jangan sembah harta. Sembahlah pemilik harta, pemilik uang, pemilik kesehatan. Dialah Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, nyanyikan lagu dengan iman. Dia beri keperluanmu. Dia beri keperluanmu. Dia beri keperluanmu. Amin. Dia beri keperluanmu dari dunia sampai surga. Dari dunia sampai
sampai di surga, men. Dia beri keperluanmu. Lagi sekali katakan dengan iman. Dia beri keperluanmu, amin, haleluya. Dia beri keperluanmu. Dari mana? Dari dunia sampai di surga, Dia beri keperluanmu. Keperluanku, keperluanku. Katakan dengan iman. Yesus saja, men. Keperluanku, keperluanku. Yesus saja. Lagi sekali katakan, nyanyikan dengan iman. Keperluanku, amin. Keperluanku, haleluya. Yesus saja, amin. Keperluanku, keperluanku. Yesus saja, keperluanku, katakan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Kita berdoa, adalah pengakuan kami di siang hari ini, Tuhan. Tidak ada yang lain keperluan kami, sebab sebelum kami minta, Engkau tahu juga keperluan itu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang susah tetap akan terhibur. Bagi mereka mendambakan kesehatan, Engkau juga sumber kesehatan. Setan penyakit telah dikalahkan, berikan mereka penyerahan diri, ampuni kelemahan dan kekurangan. Sehingga jemaat Tuhan, jemaat yang bangkit di hari-hari ini tidak menjadi lesu, tidak menjadi arogan, dan tidak menjadi seseorang yang patah hati, tapi punya iman yang luar biasa. Yesus saja keperluan kami, Yesus saja kerinduan kami, dan Engkau akan memberkati seluruh jua anak-anak. Lawat mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Bapa, kami berdoa syafaat buat bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Wakil, berkati Kabinet Indonesia Maju. Kami terus mendukung, mendoa para dokter perawat yang menangani pasien virus corona. Berkati dan kekuatan atas mereka, sehingga pasien-pasien yang dirawat sampai hari ini akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bagi pasien virus corona, beri kekuatan, beri iman, sehingga mereka bersandar sepenuh kepada Tuhan. Seluruh jemaat Elim secara khusus yang mungkin masih dalam pergumulan hari-hari ini, beri kekuatan, sehingga mereka tetap yakin bahwa janji adalah janji yang luar biasa. Tuhan berkati seluruh pekerjaan, aktivitas dari anak-anak-Mu, baik anak-anak kami yang masih belajar. Tuhan buka jalan, Engkau jawaban yang pasti buat semua. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus dalam darah Yesus, sehingga kami tetap bersuka cita. Pengharapan yang tidak mengecewakan, tapi hati kami akan terus dibaharui dan dibaharui. Allah kami adalah Allah yang ajaib. Dengar doa kami ya Bapa. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Saudaraku, terimalah berkat pada siang hari ini. Turunlah
berkat damai, sejahtera, sukacita dan kemenangan dan kesuksesan. Nikmatilah terus berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah dari Yesus oleh kasih. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus segera datang kembali untuk gerejanya. Kita berkata bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Amin, saudara. Selamat siang. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.